Aku masih ingat betul bagaimana pagi itu terasa berbeda. Matahari baru saja naik, cahayanya menembus tirai kamar, dan aroma kopi yang diseduh Haikal memenuhi ruangan. Biasanya, kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku dengan laporan kantor yang menumpuk, Haikal dengan proyek-proyek yang seolah tak ada habisnya. Tapi pagi itu, ekspresinya lain. Ada senyum lembut di wajahnya ketika ia menatapku. Senyum yang membuat jantungku berdebar seperti pertama kali kami bertemu. "Namira," katanya. Suaranya pelan tapi penuh semangat. "Minggu depan kita liburan ke Bali, ya?" Aku sempat terdiam. "Liburan? Ke Bali?" Suaraku nyaris bergetar antara tidak percaya dan gembira. Haikal mengangguk sambil tersenyum. "Kita butuh waktu berdua. Aku sudah pesan tiket dan penginapan. Seminggu penuh, hanya kita." Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kalimat itu. Setelah sekian lama, akhirnya ada jeda dari rutinitas yang melelahkan. Aku tersenyum lebar, lalu memeluknya erat. "Akhirnya kita liburan juga," bisikku. Dalam pelukannya, aku bisa merasakan sesuatu yang tenang, sesuatu yang sudah lama kurindukan. Rasa kebersamaan yang sederhana tapi berarti. Beberapa hari menjelang keberangkatan, suasana rumah berubah menjadi penuh antusias. Aku menyiapkan pakaian musim panas, gaun putih panjang, sandal pantai, topi lebar. Haikal sesekali membantu, walau bantuannya lebih sering berakhir dengan canda. "Kamu yakin butuh 10 baju untuk 7 hari?" godanya. Aku pura-pura manyun. "Ini Bali, KAI. Harus tampil beda setiap hari." Dia tertawa, lalu mendekat dan mencubit pipiku ringan. Namira yang dulu gak suka liburan, sekarang jadi paling semangat. Aku tahu dia bercanda, tapi ucapan itu membuatku sadar. Aku memang berubah. Dulu aku terlalu tenggelam dalam pekerjaan, terlalu takut meninggalkan rutinitas. Tapi bersamanya, aku belajar menikmati hidup. Malam sebelum berangkat, kami duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan. Haikal menggenggam tanganku. "Aku pengin kita mulai lagi dari awal," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, sedikit heran. "Maksudmu?" "Selama ini aku terlalu sibuk. Aku sadar, aku jarang punya waktu buat kamu. Di Bali nanti, gak ada pekerjaan, gak ada gangguan. Cuma kita." Kata-katanya menenangkan. Aku merasakan sesuatu di dadaku, hangat, lembut, penuh harapan. Aku mengangguk pelan, lalu bersandar di bahunya. "Aku nggak minta apa-apa selain itu, Kai." Pagi keberangkatan tiba. Bandara penuh dengan orang-orang yang membawa koper. Wajah mereka penuh semangat. Aku menggenggam tiket di tangan, sementara Haikal sibuk mengurus boarding pass. Saat kami melangkah menuju ruang tunggu, ia merangkul bahuku dan berkata, "Kita seperti pasangan baru menikah, ya?" Aku tertawa kecil. Tapi bedanya, yang ini tanpa resepsi. Kami tertawa bersama. Rasanya seperti kembali ke masa awal pernikahan. Ringan, manis, tanpa beban. Di dalam pesawat, aku duduk di dekat jendela. Dari atas, aku melihat lautan awan putih seperti kapas. Haikal tertidur di sebelahku, kepalanya sedikit miring ke arahku. Aku menatapnya lama. Di balik wajah lelahnya, aku melihat sosok yang masih kucintai dengan tulus. Aku berharap perjalanan ini benar-benar bisa memperbaiki segalanya. Ketika pesawat mulai menurun dan daratan Bali tampak di bawah sana, laut biru, garis pantai, dan hijaunya pepohonan, aku tak bisa menahan senyum. "Kita sampai," bisikku pada diri sendiri. Haikal terbangun, lalu tersenyum. "Selamat datang di Bali, sayang." Begitu kami keluar dari bandara, angin hangat Bali langsung menyapa kulitku. Udara lembab bercampur aroma laut membuatku merasa segar.
Di parkiran, seorang sopir hotel menjemput kami sambil membawa papan bertuliskan nama Haikal. Kami duduk di mobil sambil menikmati pemandangan, sawah hijau, pura di pinggir jalan, dan senyum orang-orang yang ramah. Haikal memegang tanganku di tengah perjalanan. "Kamu kelihatan bahagia banget." Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Karena aku memang bahagia. Terima kasih sudah ngajak aku ke sini." "Ini baru awal," katanya sambil mengedipkan mata. Aku tertawa. Ketika mobil berhenti di depan villa yang menghadap laut, aku terpaku. Dinding kayu berwarna coklat muda, jendela besar yang langsung menampilkan pemandangan pantai. Suara ombak terdengar lembut di kejauhan. "Indah banget," aku berbisik. Haikal memelukku dari belakang. "Kamu suka?" "Aku cinta tempat ini." Dia tertawa pelan, lalu mengecup keningku. "Aku cuma ingin kamu bahagia, Mir." Dan saat itu, aku percaya bahwa liburan ini akan menjadi awal baru bagi kami berdua. Semua terasa sempurna: udara, laut, senyum Haikal, dan getaran hangat di hatiku. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ini kelak akan mengubah segalanya, tapi pagi itu, aku hanya ingin menikmati kebahagiaan yang sederhana. Aku, Haikal, dan Bali yang menunggu untuk kami jelajahi bersama. Udara Bali terasa lembab namun lembut, seakan memeluk setiap pori kulitku dengan hangat. Begitu kaki kami menapaki jalan berbatu menuju villa, aku bisa mencium campuran aroma laut, bunga Kamboja, dan minyak kelapa dari pohon-pohon yang tumbuh di sekitar penginapan. Langit sore berwarna oranye lembut, matahari menurun perlahan di ufuk barat, dan suara deburan ombak menjadi latar alami yang menenangkan. Villa kami berdiri di atas tebing rendah yang langsung menghadap ke laut. Dindingnya dari kayu jati, atapnya bergaya tradisional Bali, dan di tengah-tengahnya ada kolam kecil dengan air jernih yang memantulkan cahaya keemasan. Begitu memasuki ruangan, aku langsung terpukau oleh detailnya. Tirai tipis putih yang menari tertiup angin, tempat tidur besar dengan kain putih bersih, dan aroma melati yang samar-samar menguar dari diffuser di sudut ruangan. "Aku masih nggak percaya kita di sini," aku berkata pelan, sambil menelusuri jari di atas meja kayu yang diukir halus. Haikal meletakkan koper di sudut kamar, lalu tersenyum. "Aku tahu kamu butuh suasana baru." "Aku suka banget tempat ini," kataku tulus. "Bagus. Karena seminggu ke depan, ini rumah kita." Kalimatnya membuat dadaku hangat. Ia mendekat, merangkul pundakku, dan kami berdiri bersama di balkon. Dari sana, pemandangan laut tampak luas dan tenang. Sinar mentari terakhir memantul di permukaan air, menciptakan jejak cahaya keemasan yang bergerak pelan mengikuti ombak. Aku menutup mata sejenak, menikmati suara laut dan desiran angin yang menepuk wajahku lembut. Saat itu, dunia seolah hanya berisi kami berdua, tanpa pekerjaan, tanpa tekanan, tanpa apapun yang mengganggu. Namun kebahagiaan kecil itu sempat terganggu ketika nada dering ponsel Haikal tiba-tiba berbunyi. Ia menoleh sebentar padaku, lalu mengambil ponselnya dengan gerak cepat. "Sebentar ya," katanya, sebelum melangkah keluar kamar. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Ini hanya urusan kerja, pikirku. Haikal memang tipe yang sulit benar-benar melepaskan diri dari pekerjaannya, bahkan saat liburan. Beberapa menit kemudian ia kembali. Wajahnya tampak normal seperti biasa. "Maaf, ada urusan kantor sedikit," katanya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum kembali, pura-pura tidak terlalu peduli. "Nggak apa-apa. Aku tahu kamu susah lepas dari kerjaan. Tenang, cuma sebentar. Sekarang kita jalan. Yuk, pantai tinggal 2 langkah dari sini." Dan kami pun berjalan menuruni tangga batu menuju pantai. Pantai itu sepi, hanya ada beberapa turis yang duduk menikmati sunset dari kejauhan.
Pasirnya putih lembut, air lautnya jernih, dan aroma asin bercampur angin sore menenangkan pikiranku. Aku melepas sandal, membiarkan kakiku menyentuh pasir yang masih hangat. Haikal menggenggam tanganku, dan kami berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Langit berubah warna, jingga, lalu merah muda, dan perlahan menjadi ungu kebiruan. Aku memandangi garis cakrawala, merasa seperti menyaksikan lukisan hidup. Haikal berdiri di sebelahku, wajahnya diterpa cahaya senja. Dalam hati aku berkata, ini mungkin momen paling damai yang pernah kami alami dalam waktu lama. Setelah langit benar-benar gelap, kami duduk di warung kecil di tepi pantai. Seorang ibu parubaya menyambut kami dengan senyum ramah. Ia menyarankan sate lilit dan ikan bakar sambal matah. Aroma bumbu yang dibakar di atas arang membuat perutku langsung lapar. Sambil menunggu pesanan, aku memotret suasana sekitar. Lampu-lampu gantung dari bambu, suara tawa anak-anak lokal, dan bunyi deburan ombak yang tak pernah berhenti. "Senang gak?" tanya Haikal, menatapku di antara cahaya lilin di meja. "Banget," jawabku jujur. "Aku pengin waktu berhenti di sini." Dia tersenyum, tapi di saat yang sama ponselnya kembali bergetar. Sekilas aku melihat nama Niko Kantor muncul di layar sebelum ia buru-buru menutupnya. "Kerjaan lagi?" tanyaku ringan, mencoba menjaga nada suara agar tidak terdengar curiga. Iya, tapi nggak penting. Biar nanti aja." Ia menyimpan ponsel di saku, tapi aku bisa melihat sedikit ketegangan di wajahnya. Aku tersenyum kecil, mencoba mengembalikan suasana. "Kamu janji, liburan kali ini nggak boleh diganggu kerjaan?" "Janji," katanya sambil menggenggam tanganku di atas meja. Tapi ada jeda kecil di senyum itu, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Malam terus berjalan. Kami makan sambil bercanda, membicarakan hal-hal ringan, rencana snorkeling, tempat wisata, bahkan soal aku yang ingin belanja oleh-oleh untuk mama. Semua terasa baik-baik saja. Tapi entah kenapa, di sela tawa dan canda itu, ada perasaan kecil yang mengusik. Seperti bisikan halus di ujung hati, aku merasa ada jarak tipis yang mulai terbentuk di antara kami. Bukan besar, tapi cukup terasa. Setelah makan, kami berjalan kembali ke villa. Angin malam berhembus pelan, membuat rambutku berkibar. Haikal berjalan di sampingku, sesekali menggenggam tanganku, namun genggaman itu terasa agak longgar dibanding biasanya. Aku menatap ke arah laut sekali lagi sebelum masuk ke kamar. Suaranya tetap menenangkan, tapi kali ini, ada sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang membuat dadaku sedikit berat. Haikal menggeliat di tempat tidur dan menatapku. "Besok kita ke Uluwatu." "Ya." Aku mengangguk sambil tersenyum lembut. "Terserah kamu, aku ikut aja." Dia memejamkan mata dengan cepat, seperti seseorang yang terlalu lelah. Aku masih berdiri di tepi balkon, menatap laut yang kini gelap total. Bali terasa begitu indah malam itu, terlalu indah, bahkan. Tapi di balik keindahan itu, ada bisikan kecil dalam diriku yang berkata, sesuatu akan berubah. Aku tidak tahu kapan, dan aku tidak tahu apa, tapi malam itu aku mulai merasa, kebahagiaan ini mungkin tak akan bertahan selama yang aku harapkan. Pagi itu, sinar matahari Bali menembus tirai putih villa, membangunkanku dengan lembut. Suara ombak masih sama seperti kemarin, tenang, berirama, seperti lagu pengantar tidur yang tak pernah berhenti. Aku bangun perlahan dan melihat Haikal sudah berdiri di balkon, mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek, matanya menatap laut lepas. "Aku bikin kopi, ya?" tawarku. Ia menoleh dan tersenyum singkat. "Boleh, hitam aja." Aku menyiapkan 2 cangkir kopi dan membawanya keluar. Kami duduk berdua, menikmati pagi yang damai. Namun, bahkan dalam keheningan itu, aku merasa ada jarak tipis yang mulai terbentuk.
Haikal tampak lebih banyak diam. Pikirannya seperti melayang ke tempat lain. Entah di mana. Aku pengin jalan ke pantai setelah ini, kataku. Katanya pagi hari ombaknya bagus. Haikal mengangguk. Oke, aku ikut. Pantai masih sepi ketika kami tiba. Udara pagi yang segar bercampur aroma garam laut membuatku merasa segar kembali. Aku melepas sandal, membiarkan air menyentuh kakiku. Di kejauhan, burung camar terbang rendah, meninggalkan jejak di udara. Haikal berjalan di sampingku, membawa kamera kecil. Ia memotret langit, pasir, dan sesekali aku yang berdiri menatap laut. Lihat ke arah sana, katanya sambil menunjuk. Aku menoleh dan tersenyum. Ia memotret. Semuanya terasa damai. Sampai aku mendengar seseorang memanggil dari arah belakang. Haikal. Suara itu lembut tapi jelas, seolah menembus suara angin dan ombak sekaligus. Haikal spontan menoleh, dan aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Sekejap terkejut, lalu tersenyum kaku. Aku ikut menoleh. Seorang wanita berjalan mendekat. Kulitnya sedikit kecoklatan, rambutnya hitam bergelombang, dan matanya berkilat aneh, semacam keakraban yang tidak bisa kusebut ramah. Laras? Kata Haikal, suaranya pelan, hampir tak percaya. Wanita itu tersenyum. Langkahnya ringan tapi pasti. Ya Tuhan, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Aku berdiri di samping Haikal, mencoba tersenyum sopan meski dadaku tiba-tiba terasa hangat. Bukan karena matahari. Oh, ini istriku, Namira, kata Haikal cepat. Suaranya agak tegang. Namira, ini Laras, teman lama waktu kuliah. Aku menatap wanita itu sambil mengulurkan tangan. Senang bertemu, kataku, menjaga nada suaraku sehalus mungkin. Laras menjabat tanganku dengan senyum lebar. Akhirnya aku bisa ketemu istri Haikal yang sering dia ceritakan dulu. Aku tersenyum kecil, tapi ada nada yang tak bisa kutangkap di kalimat itu, seperti sesuatu yang menggantung di udara. Haikal berdeham pelan, jelas tak nyaman. Kamu nginap di mana? Tanya Haikal mencoba terdengar santai. Di villa dekat sini, jawab Laras. Matanya sesekali menatap Haikal terlalu lama untuk disebut wajar. Aku sama temanku, lagi short trip aja. Oh, kebetulan banget, kataku, mencoba mencairkan suasana. Pantainya cantik. Ya. Iya, apalagi pagi-pagi begini, jawab Laras, tapi pandangannya belum benar-benar lepas dari suamiku. Aku mencoba tersenyum lagi, tapi hatiku berdenyut aneh. Ada hal yang tidak kukenal dari cara Haikal bersikap. Ia terlihat gugup, terlalu berhati-hati. Tangannya bahkan memainkan cincin di jarinya. Kebiasaan kecil yang kulihat hanya saat ia merasa tidak nyaman. Sudah lama yang gak ketemu. Laras menatapnya sambil tertawa kecil. Kamu masih sama kayak dulu, Kai. Aku menoleh spontan. Kai. Hanya orang-orang terdekat Haikal yang memanggilnya begitu, dan dia jarang memperbolehkan siapapun menggunakan panggilan itu, kecuali aku. Haikal tersenyum tipis. Iya, sudah lama banget. Aku menatap mereka bergantian. Ada keheningan singkat yang aneh di antara mereka. Bukan canggung, tapi penuh kenangan yang tak ku ketahui. Namira, kamu tinggal di mana di Bali? Tanya Laras padaku. Di villa tepi pantai, nggak jauh dari sini. Jawabku, tersenyum sopan. Kamu sendiri? Dekat situ juga, katanya, menatap Haikal sekilas. Mungkin nanti kita bisa nongkrong bareng. Haikal cepat menjawab. Kita lihat nanti, ya. Suaranya terdengar terburu-buru, seperti ingin segera menutup percakapan ini. Aku hanya mengangguk, tapi mataku menatap ke arah mereka, memperhatikan setiap ekspresi, setiap jeda kecil di antara kata-kata. Setelah beberapa menit, Laras pamit dengan alasan ingin kembali ke villa.
Senang ketemu kamu lagi, KAI, katanya pelan sebelum berjalan menjauh. Haikal menatap punggungnya beberapa detik terlalu lama sebelum sadar aku memandanginya. Ia segera mengalihkan pandangan ke arah laut. Teman lama, ya? Tanyaku, mencoba terdengar ringan. Iya, jawabnya cepat. Teman kuliah dulu. Aku juga kaget bisa ketemu di sini. Dunia sempit. Ya, ujarku, menatap garis ombak. Iya, sempit banget, katanya pelan, tapi nadanya seperti mengandung sesuatu yang lebih. Kami berjalan lagi, diam-diam. Hanya suara ombak yang terdengar. Di dalam diriku, perasaan aneh tumbuh perlahan. Aku ingin menganggapnya kebetulan biasa, tapi ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Cara Haikal memandang Laras, cara ia menelan ludah sebelum menjawab, bahkan caranya menatap laut setelahnya. Aku menatap Haikal sekilas. Ia berusaha tampak santai, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Mungkin memang hanya kebetulan. Tapi di dalam hati kecilku, ada getaran halus, semacam firasat yang tak bisa kutepis. Ketika kami kembali ke villa, matahari sudah tinggi. Aku duduk di tepi ranjang, membuka kamera di ponselku dan melihat foto-foto yang diambil Haikal pagi tadi. Semua tampak biasa, kecuali satu, foto terakhir. Dalam foto itu, di latar belakang jauh, sosok Laras tampak berdiri di tepi pantai, menatap ke arah kami. Aku menatap foto itu lama. Entah mengapa, senyum di wajah Haikal di foto itu terasa berbeda, seperti bayangan masa lalu yang belum selesai, tapi kini berdiri terlalu dekat dengan kami. Keesokan harinya, matahari Bali bersinar lebih terik dari biasanya. Aku dan Haikal sarapan di restoran terbuka penginapan, tempat yang dipenuhi suara ombak dari kejauhan dan aroma kopi yang samar. Di meja sekeliling, turis-turis lain menikmati pagi dengan ceria. Semuanya terasa biasa saja, sampai sebuah suara yang kini mulai akrab terdengar lagi. Pagi, KAI. Nada itu lembut tapi menusuk telingaku. Aku spontan menoleh, dan di sana berdiri Laras, mengenakan gaun putih santai dan kacamata hitam di kepala. Rambutnya tergerai rapi, dan senyum di bibirnya terasa terlalu lepas untuk ukuran pertemuan, kebetulan. Haikal sedikit tersentak, tapi cepat memulihkan diri. Laras, kamu nginap di sini juga? Ya, jawabnya santai sambil duduk tanpa diminta di kursi sebelah kami. Ternyata kita satu tempat ya. Lucu banget. Aku baru sadar waktu lihat daftar tamu di resepsionis semalam. Aku mencoba tersenyum, menahan rasa yang mulai mengganjal di dada. Satu tempat. Rasanya aneh. Bali begitu luas. Tapi kenapa dia bisa ada di sini juga? Wah, kebetulan banget, jawab Haikal dengan nada setengah canggung. Kamu pesan kamar sendiri? Oh, aku nggak sempat. Tapi katanya kamar ini yang bantu booking juga Haikal waktu itu. Ya? Katanya sambil menatap Haikal tajam tapi penuh arti. Aku menoleh cepat. Maksudnya? Haikal terlihat seperti kehilangan kata. Ia menghela napas pelan. Oh, iya. Jadi waktu itu dia sempat tanya rekomendasi villa lewat grup kuliah. Aku bantu pesanin kamar di tempat ini, karena pas ada promo. Aku lupa cerita ke kamu. Nada suaranya terdengar berusaha tenang, tapi ada sesuatu yang mengganjal di antara kata-katanya. Aku menatap wajahnya beberapa detik, mencari kejujuran di sana, namun hanya menemukan senyum tipis yang terlalu teratur. Oh, begitu, kataku pelan, mencoba terdengar ringan. Kebetulan banget. Ya, dunia ini kecil sekali. Laras tersenyum lebar. Iya, kecil banget. Makanya aku senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kalian pasangan yang seru, kelihatannya. Aku meneguk jus jerukku perlahan, mencoba menyembunyikan rasa tak nyaman yang mulai tumbuh.
Tatapan Laras ke arah Haikal terlalu sering, terlalu lama. Sementara Haikal, setiap kali menyadari itu, selalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Kami bertiga sarapan bersama, tapi aku merasa seperti tamu di meja sendiri. Percakapan mereka ringan, tentang kuliah dulu, teman lama, dan hal-hal kecil yang tak ku mengerti. Sesekali Laras tertawa, dan setiap kali itu terjadi, Haikal ikut tersenyum kecil. Aku berusaha ikut dalam percakapan, tapi tak ada ruang yang benar-benar terbuka untukku. Setelah sarapan, Laras kembali ke kamarnya. Aku berdiri menatap laut dari balkon restoran, sementara Haikal berdiri di sampingku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku tersenyum, menatap horizon. "Kenapa harus nggak apa-apa?" "Ya, tadi kelihatan kamu agak diam." Aku menoleh padanya pelan. "Aku cuma kaget aja. Dunia ini memang sempit sekali." "Ya." Ia tersenyum singkat, tapi matanya tak benar-benar menatapku. Siangnya, kami berencana pergi ke Uluwatu. Aku sudah menyiapkan tas kecil dan kamera. Tapi ketika kami keluar dari villa, seseorang memanggil lagi dari belakang. "Kalian mau ke Uluwatu?" "Aku juga." Laras berdiri di pintu villa sebelah dengan topi besar di tangannya. Senyumnya tampak seperti seseorang yang yakin selalu diterima dimanapun. "Oh, kita." "Iya," jawab Haikal cepat. "Tapi kita cuma jalan sebentar." "Nggak apa-apa, sekalian bareng aja, kan lebih seru," kata Laras ringan, tanpa menunggu jawaban. Aku menatap Haikal. Ia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk lemah. "Iya, boleh." Sepanjang perjalanan menuju Uluwatu, mobil kami dipenuhi suara Laras yang bercerita panjang lebar tentang hidupnya di Jakarta, pekerjaannya, dan hal-hal yang tampak sepele. Haikal sesekali menimpali, tapi jarang menatapku. Aku duduk di belakang, memandangi pemandangan sawah yang berlarian di luar jendela, sambil menahan gelombang kecil di dadaku. Aku ingin marah, tapi tidak bisa. Semuanya terlalu halus, terlalu rapi untuk disebut salah. Mereka tidak berbuat apa-apa yang pantas dituduh, tapi keberadaan Laras saja sudah cukup membuat ruang di antara aku dan Haikal terasa menyempit. Di Uluwatu, kami berdiri di tebing tinggi menghadap laut biru yang luas. Angin kencang menerpa rambutku. Haikal memotret pemandangan, sementara Laras berdiri di dekatnya, tertawa ketika topinya hampir terbang terbawa angin. Aku berdiri sedikit jauh di belakang, menatap mereka. Dari kejauhan, mereka tampak serasi, dua orang dengan tawa yang mudah mengalir, seolah mereka berbagi bahasa yang tak ku mengerti. "Namira, sini foto bareng," panggil Laras dengan semangat. Aku berjalan mendekat, tersenyum tipis. Kami bertiga berfoto, dan aku berusaha mengatur napas agar tidak terlihat kaku. Saat Haikal menekan tombol kamera, aku bisa merasakan jarinya menyentuh pundakku pelan. Tapi entah kenapa, sentuhan itu terasa asing, seperti gerakan yang diulang tanpa makna. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon villa. Haikal sedang mandi. Dari jauh, aku bisa mendengar suara musik dari arah villa sebelah. Lagu lembut dengan nada yang menenangkan, tapi justru membuat dadaku sesak. Kupandangi lampu-lampu di sekitar, dan mataku menangkap bayangan seseorang di balkon sebelah. Laras. Ia duduk sendirian, menatap ke arah laut, lalu menoleh sebentar ke arahku. Senyum kecilnya samar, tapi cukup untuk membuatku menunduk cepat. Aku memejamkan mata. Dalam diam itu, aku sadar, aku mulai takut. Bukan karena Haikal mungkin berbohong, tapi karena aku tahu, aku akan terus berpura-pura tenang untuk menjaga apa yang kuanggap kebahagiaan. Aku menatap ke laut satu kali lagi sebelum masuk ke kamar. Angin malam berembus, membawa aroma garam dan suara debur ombak, seakan ikut bersekongkol dengan rahasia yang belum sempat terungkap. Dan untuk pertama kalinya sejak kami datang ke Bali, aku merasa
Kami tidak benar-benar datang untuk berlibur. Hari-hari di Bali yang awalnya terasa seperti surga mulai berubah pelan-pelan, seperti langit cerah yang perlahan ditutupi awan tipis. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi ada sesuatu di udara, suatu rasa dingin halus yang sulit dijelaskan. Sudah 3 hari berlalu sejak kami bertemu Laras, dan sejak itu, Haikal mulai sering menghilang. Alasannya selalu sama, urusan kerja. Kadang dia bilang ada panggilan penting dari klien, kadang harus keluar sebentar mencari sinyal yang lebih baik, kadang hanya berkata, "Aku balik sebentar lagi, jangan tunggu." Awalnya aku tidak berpikir macam-macam, tapi lama-lama, jam-jam kepergiannya terasa janggal. Kadang pagi-pagi sekali saat aku masih di kamar mandi, kadang sore ketika kami baru saja pulang dari jalan-jalan. Pagi itu, aku bangun dan menemukan tempat tidur di sebelahku kosong. Udara kamar masih hangat, menandakan Haikal baru saja pergi. Di meja, ada secangkir kopi setengah dingin dan pesan singkat di secari kertas. "Ada urusan sebentar. Jangan khawatir. Aku balik sebelum makan siang." Aku membaca tulisan itu berulang kali. Tulisan tangannya masih sama, tapi entah kenapa, terasa seperti pesan dari orang asing. Aku mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan sendirian di pantai. Ombak kecil berkejaran di kakiku, dan burung-burung beterbangan di atas kepala. Tapi pikiranku tak bisa tenang. Aku menatap pasangan-pasangan lain yang berjalan bergandengan tangan, lalu bertanya dalam hati, apakah aku sedang menipu diriku sendiri dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Saat aku kembali ke villa menjelang siang, Haikal sudah duduk di balkon, menatap ponselnya dengan ekspresi serius. Begitu aku membuka pintu, dia langsung menurunkan ponselnya cepat, seolah baru saja tertangkap melakukan sesuatu yang tak seharusnya. "Kamu udah balik," kataku pelan. "Iya, tadi cuma ketemu orang kantor sebentar." Ia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku mengangguk pelan, mencoba tampak tenang. "Sampai harus keluar pagi-pagi banget?" "Ya, urgent aja," jawabnya singkat. Ia meraih kopinya dan berpura-pura sibuk menyesapnya. Aku memperhatikan ponsel di tangannya. Biasanya Haikal membiarkan ponselnya tergeletak di meja, tapi sekarang dia menaruhnya di saku seolah takut aku melihat sesuatu di dalamnya. Malamnya, saat ia sedang mandi, aku duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan buku catatan kecilku. Iseng, aku membuka galeri ponselku untuk melihat foto-foto selama di Bali. Tapi kemudian aku sadar, foto-foto yang diambil oleh Haikal jumlahnya sedikit sekali. Bahkan beberapa yang kuingat pernah kami ambil bersama tiba-tiba hilang. Aku sempat menatap ponsel Haikal yang diletakkan di meja. Layar menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan masuk. Aku hanya sempat melihat nama kontak yang muncul sekilas. L. Aku membeku. L, satu huruf yang sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup cepat. Aku menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup. Suara air mengalir deras. Dalam hati, aku tahu aku bisa saja mengambil ponselnya dan melihat lebih jauh. Tapi jemariku hanya bergetar di udara, tak berani bergerak. Aku menutup mata, menarik napas panjang. "Jangan curiga dulu, Namira." Itu yang terus kuulang-ulang di kepala. Tapi kalimat itu sudah tak sekuat dulu. Keesokan harinya, kebiasaannya semakin aneh. Ia membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke dapur saat aku sedang membuat sarapan. Ketika ada pesan masuk, ia buru-buru membukanya dengan punggung menghadap ke arahku. Kadang ia mengetik cepat lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Saat aku bertanya, "Siapa?" ia menjawab santai, "Tim kantor." Tapi kali ini, nadanya terlalu cepat, terlalu defensif. Ada juga momen kecil yang tak bisa kulupakan. Siang itu, kami duduk di restoran kecil pinggir jalan. Saat pelayan datang membawa minuman, ponselnya berbunyi pelan. Ia menoleh ke arahku sebentar,
lalu berdiri. Aku angkat sebentar. Ya, penting. Ia berjalan keluar restoran, meninggalkan gelas jus yang masih penuh. Aku melihat bayangannya dari jendela. Ia berdiri dengan punggung membelakangiku, satu tangan di pinggang, satu lagi memegang ponsel di telinga. Wajahnya tegang, tapi ada senyum samar di ujung bibirnya. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padaku dalam beberapa hari terakhir. Malamnya aku mencoba membicarakannya, walau dengan hati-hati. Kamu belakangan sering banget urusan kerja. Ya, kataku sambil menatap laut dari balkon. Padahal niat awalnya kan buat istirahat. Haikal diam lama sebelum menjawab. Aku nggak bisa ninggalin tanggung jawab begitu aja. Mir, kamu tahu itu. Aku tahu, jawabku pelan. Cuma, rasanya beda aja. Beda gimana? Tanyanya. Nada suaranya sedikit naik, tapi masih terkendali. Aku menatapnya. Nggak tahu. Kamu kayak jauh. Ia menghela napas dan menatapku. Tapi tidak lama. Kamu terlalu mikir. Aku cuma capek. Aku mengangguk, tersenyum tipis, lalu menatap laut lagi. Tidak ada gunanya memperpanjang. Aku tahu kalau aku memaksanya bicara, ia hanya akan semakin menutup diri. Tapi jauh di dalam hati, sesuatu sudah mulai berubah. Rasa percaya yang dulu kukira kuat ternyata bisa retak tanpa suara. Tengah malam, aku terbangun karena suara pelan dari balkon. Aku mengintip dari sela tirai. Haikal duduk sendirian di luar, ponsel di telinganya, berbicara lirih. Aku juga kangen, ku dengar samar dari bibirnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara, lalu mundur pelan ke tempat tidur. Aku berbaring diam, pura-pura tidur, meskipun mataku terbuka lebar. Beberapa menit kemudian ia masuk ke kamar, mematikan lampu, dan berbaring di sebelahku. Punggungnya menghadap ke arahku. Napasnya tenang seolah tak terjadi apa-apa. Aku menatap punggung itu lama, hingga mataku terasa panas. Tak ada air mata yang jatuh malam itu, hanya rasa perih yang sunyi. Dan di antara keheningan itu, aku sadar, sesuatu sedang berubah. Bukan tiba-tiba, tapi perlahan. Dengan tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Dengan jarak yang tumbuh di antara kami, seperti garis halus di kaca yang lama-kelamaan akan pecah jika disentuh terlalu keras. Hari itu, Bali tampak begitu indah. Langit biru bersih tanpa awan, ombak berlari kecil ke pantai, dan udara pagi membawa aroma asin yang menenangkan. Tapi di balik semua itu, pikiranku justru tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang menggelayut di udara, bukan sekadar firasat, tapi pola yang mulai terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Haikal bilang hari ini ia ingin mengajakku ke Tanah Lot, tempat yang katanya wajib dikunjungi sebelum pulang. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Aku ingin menikmati perjalanan ini, atau setidaknya berpura-pura bisa menikmatinya. Kami berangkat setelah sarapan, dengan mobil sewaan kecil berwarna abu-abu. Di perjalanan, Haikal banyak diam. Sesekali ia menerima panggilan, berbicara pelan sambil menatap keluar jendela. Ketika aku bertanya siapa, jawabannya tetap sama, urusan kantor. Aku sudah berhenti menghitung berapa kali alasan itu keluar dari mulutnya. Tanah Lot ramai oleh wisatawan. Suara kamera, tawa anak-anak, dan musik gamelan dari kios souvenir bercampur menjadi satu. Aku melangkah di antara kerumunan, sementara Haikal berjalan di depanku. Kami sempat berfoto bersama di depan pura, tapi ia terlihat seperti orang yang pikirannya separuh hilang. Lalu, seperti sudah diatur sebelumnya, seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Haikal. Suara itu membuat seluruh tubuhku menegang. Aku tahu suara itu bahkan sebelum aku menoleh. Laras. Ia berdiri di dekat kios es kelapa, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain. Rambutnya diikat setengah,
dan senyumnya muncul seperti sinar matahari yang tidak pernah kuinginkan pagi itu. Laras. Haikal berusaha terdengar kaget, tapi aku bisa merasakan getaran kecil dalam suaranya. Terlalu cepat, terlalu siap. Laras berjalan mendekat, menatapku dengan senyum ramah. Kalian kesini juga? Dunia memang sekecil ini. Ya. Aku tersenyum sopan, menahan napas agar tidak terlihat tegang. Iya, kebetulan banget. Kalian lagi mau kemana habis ini? Tanya Laras, menatap Haikal. Bukan aku. Belum tahu. Jawabku lebih dulu. Masih spontan aja. Oh, aku juga gitu. Mungkin nanti ke Kintamani. Cuacanya lagi bagus katanya. Aku mengangguk, mencoba menahan diri untuk tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tapi sulit. Setiap kali Laras bicara, matanya memantul ke wajah Haikal seperti magnet. Dan yang lebih membuatku tidak tenang, Haikal tidak menghindar. Kami berbicara singkat sebelum Laras pamit. Tapi ketika ia berjalan menjauh, aku menangkap sesuatu. Haikal sempat menoleh ke arah punggungnya sedikit terlalu lama. Aku tidak mengatakan apapun di mobil, tapi pikiranku sibuk. Ini sudah ketiga kalinya aku, tidak sengaja, bertemu Laras. Pertama di pantai, lalu di villa yang sama, dan sekarang di Tanah Lot. Bali memang tempat wisata populer, tapi peluang bertemu orang yang sama di tiga tempat berbeda tanpa perencanaan, rasanya terlalu kecil. Aku membuka ponsel dan mencatatnya di aplikasi catatan. Tanpa sadar aku mulai membuat daftar. Catatan kecil, hal-hal yang terasa aneh. Laras muncul di tempat yang sama 3 kali. Kamar penginapan ternyata dipesan Haikal. Haikal sering keluar pagi-pagi dengan alasan kerja. Notifikasi L muncul di ponselnya malam itu. Setiap Laras muncul, Haikal terlihat tegang tapi juga terlalu siap. Aku menatap daftar itu lama. Hanya tulisan-tulisan kecil, tapi rasanya seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk sesuatu yang tidak ingin kulihat. Sore hari, kami pergi ke sebuah kafe tepi pantai di Seminyak. Tempatnya indah, kursi rotan, lampu gantung kecil, dan musik lembut dari pengeras suara. Haikal tampak lebih rileks sore itu, entah karena lelah atau karena aku tidak banyak bertanya lagi. Kami baru duduk 10 menit ketika suara familiar kembali terdengar. Kalian di sini juga? Aku menatap ke arah pintu. Laras. Lagi. Kali ini bersama seorang perempuan lain yang sepertinya teman perjalanannya. Aku tersenyum kecil, tapi tangan di bawah meja mengepal pelan. Kita sering banget ketemu. Ya, Mbak Laras. Laras tertawa kecil. Kebetulan terus. Nih, mungkin memang jodohnya ketemu. Gumamku singkat, meneguk minuman tanpa menatapnya. Haikal ikut tersenyum kaku. Beneran kebetulan banget, katanya cepat. Tapi nada suaranya justru membuat semuanya terasa tidak alami. Laras duduk di meja sebelah kami. Tidak langsung bergabung, tapi cukup dekat untuk ikut bercakap dari waktu ke waktu. Dan setiap kali Haikal berbicara, aku memperhatikan gerak tubuhnya. Bagaimana ia menyentuh bagian belakang lehernya, kebiasaan lamanya saat gugup. Bagaimana matanya sesekali berpindah ke arah Laras tanpa ia sadari. Semakin sore, suasana di kafe makin ramai, tapi aku merasa dunia mengecil. Hanya ada 3 orang di ruang sempit ini. Aku, Haikal, dan Laras. Malamnya, aku kembali mencatat sesuatu di ponselku. Kejadian hari ini. Laras muncul lagi di Tanah Lot, lalu di kafe. Ekspresi Haikal setiap kali bertemu. Kaget, tenang, canggung, cepat ganti topik. Laras terlalu sering menatap Haikal waktu bicara. Aku merasa mereka berkomunikasi lewat sesuatu yang tidak diucapkan. Aku menatap catatan itu lama. Tanganku bergetar kecil. Aku belum berani menuduh. Belum berani menyimpulkan apapun. Tapi semua, kebetulan,
Ini mulai terasa seperti pola yang dipola seseorang. Disusun, diatur, dan aku sedang berdiri di tengahnya tanpa tahu siapa yang memainkan permainan ini. Haikal kembali larut malam. Ia bilang habis keluar beli obat karena pusing. Aku tidak menanyakan apa-apa, hanya tersenyum dan berkata, "Semoga cepat sembuh." Tapi dari matanya, aku tahu ia tahu aku sudah tidak sepenuhnya percaya. Sebelum tidur, aku keluar ke balkon sebentar. Laut gelap di depan villa berkilau diterpa cahaya bulan. Di kejauhan, kulihat seseorang berjalan di sepanjang pantai, sendirian. Sekilas, siluetnya terlihat seperti laras. Rambut panjang, langkah ringan, arah jalannya menuju sisi villa kami. Aku berdiri diam, menatap sosok itu sampai menghilang di tikungan. Dadaku terasa dingin, tapi bukan karena angin laut. Dan malam itu aku sadar, sesuatu sedang menuntunku ke arah yang lebih dalam, ke dalam kebenaran yang mungkin tidak akan kusukai. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap mencatat semuanya. Karena jika semua ini hanya kebetulan, maka aku akan membuktikannya. Tapi jika tidak, aku akan tahu. Udara di Ubud terasa berbeda. Sejuk, lembab, dan beraroma tanah basah yang baru tersentuh hujan. Begitu mobil kami memasuki area penginapan, aku bisa merasakan suasana yang kontras dengan hiruk-pikuk pantai Bali beberapa hari terakhir. Pepohonan rimbun mengelilingi jalan kecil, dan suara jangkrik bersahutan di antara dedaunan. Tempatnya tenang banget, kataku pelan, menatap jalan setapak menuju villa kami. Haikal tersenyum singkat. "Kamu suka?" Aku mengangguk, walau pikiranku masih setengah di belakang. Di pantai, di kebetulan-kebetulan yang terlalu sering terjadi, di semua hal yang belum selesai kupahami. Kami menghabiskan sore dengan berjalan di sekitar pasar seni. Haikal tampak lebih tenang di sini, mungkin karena suasana yang lebih sepi. Tapi tetap saja, ponselnya tak lepas dari tangan. Sekali dua kali ia mundur beberapa langkah untuk menerima panggilan. Aku berpura-pura sibuk melihat ukiran kayu dan kain batik, tapi mataku selalu mencari bayangan laras di antara kerumunan, seolah ketakutan itu kini tinggal di kepalaku. Menjelang malam, aku berkata ingin keluar sebentar, mencari udara. Haikal hanya mengangguk, tampak lega karena tidak perlu menjelaskan kemana ia akan pergi setelahnya. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di Ubud yang dipenuhi lampu kuning temaram dari warung-warung kopi. Musik akustik mengalun lembut dari salah satu tempat, dan aku memutuskan berhenti di sana. Duduk sendirian di meja luar, aku memesan teh jahe hangat. Dan di sanalah, tanpa rencana, aku melihat wajah yang sangat familiar. Namira. Aku menoleh cepat. Seorang pria berdiri di depan meja, membawa gitar di tangan, dengan senyum ramah dan tatapan hangat. "Raffi?" Suaraku hampir tak percaya. Ia tertawa kecil, duduk tanpa menunggu undangan. "Ya ampun, aku kira cuma mirip. Kamu masih sama kayak dulu." Aku ikut tersenyum. "Kamu juga. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." "Raffi, sahabat lamaku sejak SMA. Dulu kami sering nongkrong bareng sebelum akhirnya kami berpisah kuliah di kota berbeda. Ia selalu punya energi tenang yang menular, seseorang yang tahu cara bicara tanpa menghakimi, dan mendengarkan tanpa membuat orang merasa kecil. Aku sekarang kerja di sini, katanya. Main musik di kafe malam, kadang bantu teman-teman komunitas seni. Kamu lagi liburan? Ya. Iya, sama suamiku. Aku tersenyum singkat, tapi nada suaraku terdengar kering bahkan di telingaku sendiri. Raffi memperhatikan wajahku beberapa detik. Kamu nggak terdengar bahagia waktu bilang itu. Aku menatap cangkir di tanganku. Uapnya naik perlahan ke udara malam. Mungkin cuma capek. Ia mengangguk, tapi matanya tidak lepas dariku. Capek karena perjalanan, atau capek karena seseorang? Aku tertawa kecil.
Kamu masih suka nembak langsung. Ya, karena kamu juga masih suka menyembunyikan apa yang kamu rasakan. Kata-katanya membuatku terdiam. Raffi mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Namira, aku dulu sering lihat kamu kalau lagi bohong. Kamu nggak bisa pura-pura terlalu lama. Aku terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Kadang aku juga nggak tahu apakah aku bohong atau cuma berusaha nggak terlihat hancur. Raffi menatapku dalam-dalam. Apa yang terjadi? Aku menarik napas panjang. Aku merasa ada yang nggak beres sama Haikal. Tapi aku belum punya bukti. Cuma tanda-tanda kecil. Hal-hal aneh yang terus muncul. Tapi dia selalu punya alasan. Dan kamu percaya? Aku menggeleng pelan. Aku pengin percaya. Tapi semakin aku mencoba, semakin susah. Raffi menatap ke arah jalan, lalu kembali padaku. Kalau kamu udah sampai di titik itu, di mana percaya aja butuh usaha, berarti sesuatu memang udah berubah. Aku menunduk, menggenggam cangkirku lebih erat. Aku nggak mau mikir yang buruk. Tapi kebetulan ini terlalu sering. Raffi, orang yang sama muncul terus. Waktu yang pas banget. Alasan yang selalu bisa diterima. Aku cuma merasa bodoh karena masih diam. Bukan bodoh, katanya tenang. Kamu cuma takut kehilangan hal yang kamu cintai. Tapi kadang, menutup mata itu bukan cara menjaga, tapi cara kehilangan lebih pelan. Aku menatapnya. Tenggorokanku mengencang. Raffi menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku nggak mau sok tahu soal rumah tangga orang. Tapi aku tahu satu hal. Intuisi kamu jarang salah. Kamu itu orang yang peka. Cuma sering berusaha menyangkal. Aku memandanginya lama. Jadi kamu pikir aku harus apa? Dengerin dirimu sendiri. Jawabnya tanpa ragu. Kalau hatimu gelisah, jangan diamkan. Catat, amati. Tapi jangan bereaksi dulu. Orang yang tenang bisa melihat lebih banyak hal daripada yang marah. Aku menatap uap teh yang mulai memudar. Aku udah mulai mencatat. Raffi, setiap hal kecil. Mungkin kedengarannya konyol. Ia menggeleng. Enggak, itu langkah yang bagus. Bukti bukan selalu foto atau pesan, tapi pola. Kalau kamu udah lihat polanya, kamu akan tahu arah ceritanya. Aku menatapnya lama, merasa hangat sekaligus sedih. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku ingin menangis, tapi juga kuat pada saat bersamaan. Terima kasih, Raf, kataku lirih. Ia tersenyum. Kamu nggak sendirian, Mir. Kalau kamu butuh tempat buat tenang, aku di sini. Kadang cuma butuh orang yang mau dengerin tanpa ngasih solusi instan. Kami diam sejenak, hanya ditemani suara gitar dari pemain lain di sudut ruangan. Lampu kuning kafe menyoroti wajah Raffi, membuatnya tampak lebih tua tapi tetap hangat. Haikal orang baik, kan? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. Iya, dulu aku yakin begitu. Kalau begitu, jangan buru-buru membenci, tapi juga jangan menunggu sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kata-kata itu menancap pelan, seperti jarum halus yang menyentuh sisi hatiku yang paling sensitif. Ketika aku kembali ke villa malam itu, Haikal sudah tidur. Lampu kamar hanya menyala redup. Aku berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan gelap di luar, dan mengingat lagi setiap kalimat Raffi. Kalau percaya aja butuh usaha, berarti sesuatu memang sudah berubah. Aku menatap punggung Haikal yang tenang di bawah selimut, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, aku tidak sedang paranoid. Aku sedang perlahan melihat kebenaran yang selama ini berusaha ia sembunyikan di balik senyum yang tenang. Dan malam di Ubud itu, di antara udara dingin dan suara serangga, aku mulai berjanji dalam hati, aku tidak akan lagi berpura-pura buta. Ubud sore itu kembali diguyur hujan.
Rintiknya halus, tapi cukup deras untuk membuat jalan-jalan kecil basah mengilap. Aku duduk sendirian di balkon villa, menatap air yang menetes dari atap bambu, mendengarkan suara kodok bersahutan dari kejauhan. Haikal pamit sejak sore. Katanya ingin bertemu rekan kerja yang kebetulan sedang menginap di daerah yang sama. Aku hanya mengangguk waktu itu. Tidak ada tanya, tidak ada curiga yang kuucapkan keras-keras. Semuanya hanya berputar di kepala. Sejujurnya, sejak malam bertemu Raffi, aku jadi lebih tenang, tapi sekaligus lebih waspada. Aku tidak lagi menepis perasaan aneh itu. Aku memperhatikannya, menuliskannya, dan menunggu pola berikutnya muncul. Dan sore itu, entah kenapa, perasaanku tiba-tiba berat. Ada dorongan untuk keluar. Aku mengenakan jaket tipis, mengambil payung dari depan villa, dan melangkah keluar ke jalan kecil yang basah. Hujan sudah mulai reda. Aku tidak tahu mau kemana, hanya mengikuti langkah kaki sendiri, sampai akhirnya aroma kopi dari sebuah kafe kecil di ujung jalan membuatku berhenti. Kafe itu tampak hangat, lampu oranye redup, musik jazz lembut, dan beberapa pasangan duduk berdekatan menikmati malam. Aku memilih duduk di pojok belakang, dekat jendela. Sambil memesan kopi hitam, aku mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu kubawa. Aku baru saja menulis tanggal di halaman baru saat sesuatu membuatku menoleh. Suara yang ku kenal. "Jadi kamu beneran di sini juga?" Suara perempuan itu. Ringan, lembut, tapi aku tidak perlu waktu lama untuk mengenalinya. Laras. Tubuhku menegang. Aku menoleh pelan ke arah sumber suara. 2 meja di depanku, agak tertutup tiang kayu dan tanaman rambat. Duduk 2 orang. Laras dan Haikal. Aku refleks menunduk, menutup wajah dengan buku catatan. Jantungku berdetak cepat, nyaris tidak bisa bernapas. Aku tahu aku tidak boleh mendekat, tapi kaki dan pikiranku tak mau bekerja sama. Aku berusaha menenangkan diri, lalu perlahan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, cukup untuk menangkap potongan suara mereka di sela musik lembut dan hujan di luar. "Kak, aku masih nggak percaya kamu mau datang." Suara Laras pelan tapi jelas. "Aku juga nggak nyangka kamu di sini," jawab Haikal. "Tapi aku pikir, mungkin memang sudah waktunya kita bicara lagi." Hening beberapa detik. Lalu Laras tertawa kecil. "Kamu masih seperti dulu. Selalu milih kata-kata yang aman." Haikal tidak langsung menjawab. "Aku nggak mau bikin semuanya makin rumit." "Rumit?" Suara Laras sedikit meninggi. "Kamu yang ngajak aku ke Bali. Kak, kamu yang bilang pengen lihat aku lagi. Lalu sekarang kamu bilang, rumit." Aku mematung. Setiap kata seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Haikal menarik napas panjang. "Aku nggak nyangka semua jadi begini. Aku cuma pengen nutup masa lalu." "Nutup?" Laras mendengus. "Kalau cuma mau nutup, kamu nggak akan nyewain aku kamar di penginapan yang sama. Kak, kamu tahu itu berarti apa?" Aku merasakan sesuatu di dada seperti pecah perlahan. Nafasku tercekat. Haikal menatap Laras lama. "Aku cuma nggak mau kamu nginep jauh sendirian. Aku khawatir." "Khawatir?" Laras mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu khawatir sama aku, tapi kamu tidur di kamar istrimu. Kamu pikir aku nggak ngerti, Kak? Kamu cuma takut terlihat jahat, tapi kamu udah mulai ini duluan." Haikal mengusap wajahnya. "Laras, tolong jangan keras di sini." "Kenapa?" Takut dia dengar. Hening lagi. Musik di kafe berubah menjadi lagu pelan dengan suara saksofon yang mendayu. Aku hampir tidak bisa mendengar napasku sendiri. Haikal akhirnya bicara lagi, lebih pelan, tapi cukup untuk kudengar. "Aku nggak pernah berhenti peduli sama kamu. Tapi hidupku sekarang udah beda.
Aku harus mikirin banyak hal. Laras tertawa pelan. Getir. Peduli? Itu aja yang tersisa. Haikal tidak menjawab. Ka, lanjut Laras dengan suara yang kini bergetar. Aku bukan anak kecil yang gak ngerti isyarat. Aku tahu kamu masih sayang aku. Kalau enggak, kamu gak akan terus cari alasan buat ketemu. Aku gak mau nyakitin siapapun, jawab Haikal cepat, tapi nada suaranya goyah. Laras menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tajam. Terlambat untuk itu. Aku memejamkan mata, menahan napas yang terasa membakar dada. Kata-kata itu menggema di kepala seperti gema panjang yang tidak mau berhenti. Terlambat untuk itu. Tanganku gemetar di atas meja. Buku catatan di depanku terbuka. Halaman kosong menunggu kata, tapi tidak ada yang keluar. Semua terasa beku, udara, waktu, bahkan tubuhku sendiri. Aku menatap mereka lagi. Laras kini menunduk, matanya berair. Sementara Haikal menatap ke arah lain, wajahnya penuh tekanan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mereka tidak bersentuhan, tidak berpelukan, tapi jarak di antara mereka terasa terlalu akrab, terlalu berisi kenangan yang seharusnya sudah mati. Aku ingin berdiri, ingin menegur, ingin meneriakkan semua rasa sakit yang menggumpal di dadaku. Tapi suaraku terkunci. Ada sesuatu dalam diriku yang masih menolak percaya penuh. Aku takut jika aku bergerak sedikit saja, kenyataan ini akan berubah dari kemungkinan menjadi kepastian. Pelayan datang membawakan pesanan mereka. 2 cangkir kopi. Aku melihat tangan Haikal gemetar saat mengambilnya. Ia mencoba bicara, tapi Laras sudah lebih dulu berdiri. Aku nggak kuat, Ka, katanya, lalu berbalik meninggalkan meja. Haikal hanya diam, menatap kosong pada cangkirnya. Aku menunduk cepat, berharap ia tidak menoleh ke arahku. Langkah Laras lewat tak jauh dariku. Wangi parfumnya samar, tapi cukup untuk membuat perutku mual. Beberapa detik kemudian, pintu kafe berbunyi, menandakan ia sudah keluar. Haikal masih di sana, memegang cangkir tanpa meneguknya. Matanya kosong, seperti seseorang yang baru kehilangan arah. Aku duduk mematung di kursiku, menatap punggungnya. Ada bagian dari diriku yang masih berusaha mencari alasan lain, penjelasan yang lebih ringan dari kata selingkuh. Tapi tidak ada logika yang bisa menutupi kenyataan yang baru saja kudengar dengan telingaku sendiri. Hujan kembali turun di luar. Rintiknya menimpa jendela, menimbulkan suara yang menenggelamkan isak kecil yang lolos dari bibirku. Aku menunduk, menulis 1 kalimat di buku catatanku. Tangan gemetar. Hari ini aku mendengar kebenaran. Bukan dari pengakuan, tapi dari kebetulan yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Aku menutup buku itu perlahan, menatap keluar jendela yang basah. Dan di tengah suara hujan, aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan saat seseorang berbohong, tapi saat kita mendengar kebenaran tanpa mereka tahu kita sudah tahu. Pagi di Ubud terasa hening, terlalu hening. Udara yang biasanya segar kini justru menyesakkan dada. Burung-burung bernyanyi seperti biasa, tapi bagi telingaku, semua suara terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Aku menatap punggung Haikal yang masih tidur di sisi ranjang. Wajahnya tenang, nyaris polos. Ironis, pikirku, wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, kini membuatku sulit bernapas. Aku memutar ulang kejadian semalam di kepalaku. Kalimat-kalimat yang kudengar di kafe masih menempel kuat di telinga. Kamu yang ngajak aku ke Bali, Ka. Dan, kamu masih sayang aku. 2 kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut Laras jika Haikal benar-benar setia. Selama beberapa menit aku hanya duduk diam di tepi tempat tidur, menatap langit-langit, berusaha menenangkan detak jantung yang terasa tidak karuan. Tapi semakin aku diam, semakin pikiranku berisik. Aku tahu aku tidak bisa terus menebak. Aku butuh bukti.
Bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Setelah memastikan Haikal benar-benar tertidur, aku bangkit pelan. Langkahku ringan tapi jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Laptop Haikal tergeletak di meja kecil dekat sofa, masih terbuka sebagian. Ia jarang membiarkannya tanpa pengawasan. Biasanya, begitu selesai bekerja, ia akan langsung menutup dan menyimpannya di tas. Tapi pagi ini, entah mengapa, dibiarkan begitu saja. Tanganku sempat ragu menyentuhnya. Ada perasaan bersalah yang menekan dada. Tapi rasa ingin tahu jauh lebih kuat. Aku butuh kebenaran. Aku butuh tahu apakah semua ketakutanku nyata atau hanya permainan pikiranku sendiri. Aku duduk pelan, membuka layar laptop itu. Layar menyala, menampilkan tampilan beranda. Tidak ada password, sebuah kelengahan yang tak biasa. Aku membuka folder, dokumen kerja, lebih dulu. Semuanya tampak normal, file laporan, tabel, dan beberapa presentasi proyek. Tapi di bawah, ada satu folder berjudul Notes Private. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku mengkliknya. Di dalamnya ada beberapa file foto dan satu folder lain bertajuk Trip Preparation. Aku membuka folder itu, dan di sanalah semuanya mulai terasa salah. Foto-foto tiket pesawat, 2 nama penumpang, Haikal Arsyad dan Laras Ayuning Tias. Aku menatap layar lama, tubuhku kaku. Kedua nama itu berdampingan, tercetak jelas di bawah logo maskapai. Aku menggulir ke bawah, foto reservasi villa, email konfirmasi sewa mobil, semuanya atas nama Haikal, dengan keterangan untuk 2 orang. Tenggorokanku terasa kering. Aku menutup mulut, menahan suara napas agar tidak terdengar. Aku lanjut membuka salah satu foto lain, foto pantai, diambil dari sudut yang tidak asing. Aku mengenali tempat itu. Pantai tempat kami pertama kali bertemu Laras secara kebetulan. Tapi di foto ini, tidak ada aku, hanya Haikal dan Laras, berdiri terlalu dekat, dengan senyum yang terlalu lembut untuk sekadar teman lama. Perutku berputar. Dunia seakan memiring. Aku menutup folder itu cepat, tapi tanganku justru bergerak membuka pesan email. Sebagian besar email kerja, tapi di bagian bawah ada satu percakapan dengan nama L tanpa subjek. Pesan terakhir dari Haikal. Aku udah atur semuanya. Jangan khawatir, dia nggak akan curiga. Balasan dari L. Aku takut, Ka, tapi aku percaya kamu. Dunia berhenti berputar. Aku bersandar ke kursi, tubuhku gemetar. Emosi datang bertubi-tubi, marah, kecewa, jijik, tapi yang paling dominan justru hampa. Seolah semua emosi saling bertabrakan dan saling meniadakan. Aku memandang laptop itu seperti benda asing. Semua yang kutemukan di dalamnya bukan sekadar bukti pengkhianatan, tapi juga cermin dari kebodohanku sendiri. Berbulan-bulan aku percaya penuh, membela setiap kejanggalan dengan logika yang kuciptakan sendiri. Mataku basah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya rasa terbakar di tenggorokan. Kupandangi lagi layar laptop yang masih menyala. Folder demi folder seolah berteriak menuduhku. Kamu yang gak mau lihat. Kamu yang memilih buta. Perlahan aku menutup laptop itu. Aku menatap ke arah Haikal yang masih tidur di ranjang. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Tidak ada tanda-tanda bersalah, tidak ada beban di wajah itu. Dan itulah yang paling menyakitkan, kenyataan bahwa aku sendirian menanggung semua rasa ini sementara dia tidur nyenyak di bawah atap yang sama. Aku melangkah ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Wajahku tampak asing, mata sembab, bibir kering, dan pandangan yang kehilangan cahaya. Aku menyandarkan tangan ke wastafel, berusaha bernapas. Kenapa, Ka? Bisikku pelan.
Kenapa kamu harus bohong sedalam ini? Tidak ada jawaban selain suara air menetes dari keran. Siang itu, aku duduk di teras villa dengan laptop tertutup di pangkuan. Aku ingin menghapus semuanya. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Aku harus menyimpan bukti ini. Tidak untuk balas dendam, tapi untuk menjaga kewarasanku. Aku memindahkan foto-foto dan pesan itu ke flash disk kecil yang selalu kubawa di tas. Setelah selesai, aku menatap hamparan sawah di depan villa. Langit perlahan cerah, tapi suasana di dadaku tetap gelap. Setiap hembusan angin terasa seperti ejekan. Ubud yang tenang kini justru terasa seperti panggung ironi, tempat yang indah untuk sebuah hati yang retak. Aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Aku tidak lagi mencari tanda. Aku sudah menemukannya. Dan aku berharap aku tidak pernah tahu. Aku menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Cinta yang dulu hangat kini telah berubah menjadi ruang kosong yang dingin dan sunyi. Dan di ruang sunyi itu, aku tahu satu hal pasti. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dikembalikan dengan kata maaf. Karena maaf tidak bisa menghapus gambar, pesan, dan bukti yang kini terpatri selamanya dalam ingatanku. Sore di Ubud berwarna keemasan. Langit perlahan memudar di balik pepohonan. Sementara cahaya senja menyusup lembut ke dalam villa. Tapi di dalam dada, tidak ada keindahan yang tersisa. Semua terasa kaku. Seperti napas yang tertahan di udara. Haikal baru kembali dari pertemuan kerja. Ia terlihat biasa saja. Bahkan sempat tersenyum saat menaruh kunci mobil di meja. Aku menatapnya lama, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa membawa dua wajah dalam satu tubuh. Wajah yang menenangkan, dan wajah yang menyembunyikan luka untuk orang lain. "Kamu udah makan?" tanyanya ringan. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab datar. "Belum, aku nunggu kamu." Haikal tersenyum kecil. "Kamu gak usah nunggu, kan aku tadi udah bilang bakal agak lama." "Lama," ulangku pelan. "Itu berarti 3 jam, ya?" Ia berhenti sejenak, menatapku. Kok nadanya gitu? Aku tidak langsung menjawab. Kutatap matanya. Dalam, lama, sampai ia mulai gelisah. Lalu aku berkata dengan tenang, "Aku cuma mau tahu, Ka, sebenarnya kamu sibuk kerja, atau sibuk menutup sesuatu?" Haikal tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. "Namira, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti maksudnya." Aku berdiri, berjalan pelan ke arah meja tempat laptopnya tadi berada. Kutatap benda itu sebentar, lalu menoleh padanya lagi. "Kamu tahu nggak, Ka, yang paling nyakitin dari pengkhianatan itu bukan karena dikhianati, tapi karena disuguhi kebohongan seolah aku nggak cukup pintar untuk tahu bedanya." Haikal menegang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. "Kamu baca sesuatu di laptop aku?" Suaranya mulai berubah. Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya duduk, menatapnya tanpa ekspresi. "Aku cuma lihat apa yang selama ini kamu sembunyikan. Tiket, foto, email, pesan. Semuanya cukup jelas." Ia menarik napas tajam. "Namira, itu bukan seperti yang kamu pikir." Kalimat paling klasik dari orang yang ketahuan. Jawabku tenang. "Tapi silakan, jelaskan." Haikal berjalan ke arahku, lalu berhenti setengah meter di depanku. Matanya berusaha tenang, tapi rahangnya menegang. "Aku emang bantuin Laras." "Iya, dia lagi ada masalah. Aku cuma nolong, nggak lebih." "Nolong?" Aku tertawa kecil. "Dengan memesankan kamar di penginapan yang sama? Dengan pesan-pesan yang bilang, 'Aku udah atur semuanya, dia nggak akan curiga?' Itu bentuk pertolongan versi kamu, Ka." Haikal terdiam. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan,
Kamu salah paham. Itu cuma bahasa bercanda. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Laras. Aku menatapnya tajam. Lucu, karena Laras nggak terlihat bercanda waktu kalian di kafe malam itu. Sekilas, matanya membesar. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku yakin. Ia tidak tahu aku ada di sana. Kamu dengerin kita. Suaranya sedikit meninggi. Aku berdiri. Aku kebetulan di sana duluan. Dunia kecil, kan? Sama kayak semua. Kebetulan, kalian selama ini. Ia membuka mulut, tapi sebelum sempat bicara, suara pintu villa diketuk dari luar. Haikal menoleh cepat. Wajahnya berubah. Siapa? Tanyaku datar. Haikal tidak menjawab. Ia berjalan ke arah pintu, membukanya, dan di sana berdiri Laras. Waktu seakan berhenti. Laras tampak ragu, tapi begitu melihatku, ia segera tersenyum canggung. Oh, aku nggak tahu kamu di sini, Mir. Aku melipat tangan di dada. Kamu tahu, Laras. Kamu selalu tahu kapan harus muncul. Ia menelan ludah. Matanya bergeser ke arah Haikal yang kini tampak panik. Aku cuma mau ngembalin dokumen yang Haikal titip kemarin. Nggak ada maksud apa-apa. Aku menatapnya lama. Senyum kecil muncul di bibirku. Dokumen? Itu alasan baru. Ya. Haikal mencoba menengahi. Suaranya memaksa tenang. Namira, cukup. Jangan gini di depan orang. Aku berbalik menatapnya. Kenapa? Takut rahasiamu ketahuan lebih cepat. Laras melangkah mundur sedikit. Tapi aku menatapnya tajam. Kamu tahu, Laras, aku berusaha percaya kamu cuma kebetulan lewat di hidup kami. Tapi ternyata kamu bukan cuma lewat. Kamu menetap di antara kami. Namira, aku sumpah, aku nggak bermaksud. Sudah, potongku. Kamu nggak perlu bersumpah. Aku udah dengar cukup banyak. Aku cuma mau kalian jujur satu kali saja. Satu kali. Haikal menatapku. Matanya bergetar. Nggak ada yang perlu dijelasin. Mir, aku dan Laras nggak seperti yang kamu bayangin. Aku mendekat. Berdiri di antara mereka. Jadi semua ini cuma ilusi. Ya, tiket pesawat, pesan, foto, dan kalimat kamu di kafe itu, semuanya cuma halusinasiku. Tak ada jawaban, hanya hening. Aku menatap keduanya bergantian. Aku nggak butuh kalian ngaku hari ini. Aku cuma pengen kalian tahu, aku bukan perempuan yang akan terus diam. Haikal memejamkan mata sejenak. Aku nggak selingkuh, Mir. Aku menatapnya dingin. Mungkin kamu belum sadar. Ka, selingkuh itu bukan cuma tentang tubuh, tapi juga tentang hati yang berpaling, dan rahasia yang kamu rawat lebih baik dari hubunganmu sendiri. Kata-kataku menggantung di udara. Laras menunduk. Wajahnya pucat. Aku mengambil tas kecilku dari meja, lalu berdiri di dekat pintu. Aku butuh udara. Kalian berdua bisa lanjutkan sandiwara ini tanpa aku. Namira, tunggu. Suara Haikal parau. Aku menatapnya sekali lagi. Mata kami bertemu. Dua pandangan yang dulu penuh cinta, kini dipisahkan oleh kebohongan yang terlalu dalam. Aku udah cukup menunggu. Ka, jawabku pelan. Aku keluar dari villa tanpa menoleh lagi. Di belakangku, ku dengar suara pintu tertutup pelan. Dan dunia terasa sunyi sekali. Hanya suara daun dan serangga malam yang mengiringi langkahku di jalan berbatu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata tersisa. Hanya ketenangan dingin yang menggantikan cinta. Dan di udara yang lembab itu, aku tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang antara kebenaran dan kebohongan yang belum sepenuhnya terungkap. Malam itu udara di Ubud terasa berat.
seolah setiap hembus angin membawa beban yang tak terlihat. Setelah keluar dari villa sore tadi, aku berjalan tanpa arah. Aku duduk di kafe kecil di tepi jalan, memesan teh hangat yang bahkan tak sempat ku sentuh. Pikiranku melayang, berputar di antara potongan wajah Haikal dan Laras yang terus berulang di kepalaku. Ketika aku kembali ke villa menjelang tengah malam, lampu di ruang tamu masih menyala. Haikal duduk di sofa, kepalanya tertunduk, tangan kirinya menggenggam rambutnya sendiri seperti orang yang kehabisan tenaga untuk menjelaskan dunia. Begitu melihatku masuk, ia langsung berdiri. "Namira," suaranya serak. Aku berhenti di ambang pintu, tidak mendekat. "Kamu masih di sini," kataku pelan. "Aku nunggu kamu." Aku meletakkan tas di meja tanpa menatapnya. "Untuk apa? Untuk terus bohong lagi?" Haikal menggeleng. Matanya tampak basah. "Enggak. Aku enggak mau bohong lagi." Aku menoleh pelan, menatapnya langsung. Wajah itu, yang dulu begitu ku kenal, begitu ku cintai, sekarang terasa asing. Ada garis lelah, penyesalan, dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Aku mau ngomong semuanya," katanya lirih. Aku duduk di kursi seberang, tanpa bicara. Di antara kami hanya ada meja kecil dengan sisa cangkir kopi dingin. Hening menggantung lama sebelum Haikal akhirnya menarik napas panjang. "Namira, aku udah bohongin kamu." Kata-kata itu meluncur pelan, tapi rasanya seperti petir di dada. Aku tetap diam. Aku ingin mendengarnya langsung, tanpa potongan, tanpa alasan. "Aku sama Laras." Ia berhenti, suaranya pecah. "Kita udah dekat lagi sejak beberapa bulan lalu." Seketika udara di sekitarku seperti berhenti bergerak. "Dekat?" Aku mengulang kata itu. Suaraku nyaris berbisik. "Berapa bulan, Haikal?" Ia menunduk. 4 bulan. Mungkin lebih." Aku menatapnya lama. "Dan selama 4 bulan itu, kamu tidur di rumahku, makan masakanku, dan bilang kamu sibuk kerja." Ia menatapku, matanya memohon. "Aku nggak mau ini terjadi, Mir. Aku salah. Aku lemah." Waktu Laras muncul lagi, aku pikir cuma nostalgia, cuma pertemanan lama. Tapi lama-lama aku nggak bisa berhenti. Aku tertawa kecil, getir. "Nggak bisa berhenti." Ia mengangguk pelan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku ngelukain kamu. Tapi setiap kali mau jujur, aku takut kehilangan kamu." Kata-kata itu membuatku berdiri. "Kamu takut kehilangan aku, tapi kamu malah menghancurkan aku. Itu logika macam apa, Haikal?" "Mir, aku sayang kamu," katanya cepat. "Demi Tuhan, aku masih sayang kamu." Aku menatapnya tajam. "Sayang?" Suaraku bergetar. "Kalau cinta bisa berdampingan dengan pengkhianatan, berarti definisi cinta kamu rusak." Haikal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah di antara sela-sela jari. "Aku nyesel, Mir. Aku bener-bener nyesel. Aku nggak tahu gimana bisa sejauh ini." Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin melempar apapun di ruangan itu. Tapi yang keluar dari mulutku justru hanya napas panjang dan dingin. "Kamu tahu yang paling menyakitkan," kataku lirih. "Aku percaya sama kamu, Kak. Bahkan waktu instingku bilang ada yang salah, aku masih milih percaya. Aku bela kamu di dalam kepalaku sendiri." Haikal menatapku dengan mata memerah. "Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku beneran nyesel. Laras, dia datang waktu aku lagi kacau. Aku ngerasa disalahpahami di kantor. Aku capek. Dia ada di situ. Dan aku jatuh lagi." Aku menggeleng perlahan. "Kamu nggak jatuh, Haikal. Kamu memilih jatuh."
Dan sekarang kamu mau bilang semua ini cuma karena keadaan. Ia terdiam. Tak ada lagi alasan tersisa. Aku menunduk, menatap lantai yang dingin. Ada perasaan kosong yang menjalar pelan di dada. Bukan marah, bukan sedih, tapi semacam kehampaan yang membuatku ingin hilang. Kalau aku pergi malam ini, kamu akan ngejar aku? Tanyaku tiba-tiba. Haikal terkejut. Tentu aku bakal cari kamu. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Kenapa? Karena kamu cinta aku? Atau karena kamu takut kehilangan kenyamanan yang selama ini aku kasih? Ia tidak bisa menjawab. Hening yang mengikuti terasa lebih menusuk dari kata-kata manapun. Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu apakah aku bisa maafin kamu. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan biarkan diriku jadi korban yang diam. Haikal menatapku dengan mata basah. Aku rela kalau kamu marah. Asal jangan pergi. Aku tersenyum kecil. Getir. Kamu baru belajar takut kehilangan setelah semua ini hancur. Ia mendekat. Tapi aku mundur selangkah. Jangan, kataku pelan. Kedekatanmu sekarang cuma bikin luka ini makin nyata. Haikal berhenti. Ia menunduk. Lalu meneteskan air mata untuk pertama kalinya di hadapanku. Namira. Suaranya parau. Aku benar-benar minta maaf. Aku berdiri, berjalan ke arah balkon. Malam Bali terasa sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar jauh di kebun. Aku menatap langit yang gelap, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Dari balik pintu, kudengar Haikal terisak pelan. Aku menutup mata, membiarkan air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Maaf nggak akan memperbaiki yang udah rusak, Ka, bisikku dalam hati. Tapi aku masih bisa memperbaiki diriku sendiri. Dan malam itu, di antara keheningan Ubud, dua hati yang dulu bersatu kini berdiri di sisi berbeda dari kebenaran. Yang satu tenggelam dalam penyesalan, dan yang lain berjuang untuk tidak tenggelam dalam rasa sakitnya sendiri. Pagi itu, sinar matahari Ubud menyelinap melalui celah tirai kamar villa, tapi rasanya tidak ada yang hangat. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, menatap tas yang sudah kugemaskan sejak semalam. Keputusan yang kubuat terasa berat sekaligus membebaskan. Aku akan pergi. Tidak karena amarah. Bukan pula karena dendam. Aku pergi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Haikal masih tertidur ketika aku meninggalkan villa. Tanpa sepatah kata, aku melangkah keluar, meninggalkan aroma kopi semalam dan ruang yang dulu terasa aman tapi kini penuh kebohongan. Jalan setapak di Ubud terasa sepi di pagi yang hangat. Burung-burung berkicau seperti biasa, dan sejenak aku tersadar, dunia tidak berhenti karena pengkhianatan orang lain. Hanya aku yang bisa memilih bagaimana meresponnya. Raffi sudah menungguku di rumahnya, sebuah bangunan sederhana tapi hangat, dikelilingi taman kecil dan pepohonan hijau. Begitu melihatku, ia tersenyum. Kamu datang tepat waktu, katanya ringan, tapi aku bisa merasakan ketulusan di balik senyum itu. Aku tersenyum tipis. Ya, aku nggak bisa di tempat lama lagi. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Aku udah siapin teh hangat dan sarapan ringan. Kamu pasti capek. Aku masuk dan menaruh tas di sudut ruang tamu. Rumah ini sederhana, tapi nyaman. Sebuah oasis setelah badai yang menghantam hatiku. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya pagi menembus daun-daun pepohonan. Raffi menyajikan teh hangat dan roti, duduk di seberangku. Kamu baik-baik aja? Tanyanya lembut. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Iya, aku baik. Hanya perlu waktu untuk meresap semuanya. Raffi mengangguk. Aku ngerti. Aku cuma mau kamu tahu, Mir, nggak apa-apa meninggalkan sesuatu yang nggak sehat. Kesetiaan itu bukan hanya soal orang lain, tapi juga soal menjaga diri sendiri. Aku menatapnya lama.
Kadang aku pikir aku lemah karena harus meninggalkan Haikal. Kita udah bersama bertahun-tahun, Raf. Tapi, napasku tertahan sebentar. Kadang yang kuat itu bukan yang tetap bertahan, tapi yang berani melangkah pergi sebelum hancur total. Ia tersenyum. Matanya lembut. Tepat. Kamu udah melihat kenyataan. Kamu punya bukti. Kamu udah dengar pengakuan. Sekarang yang penting bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kamu memilih tetap berdiri. Aku menunduk, menyeruput teh. Hangatnya menenangkan sedikit kegelisahan yang masih tersisa. Aku nggak ingin hidupku terus-terusan dikuasai rasa sakit. Aku pengen belajar menaruh energi untuk sesuatu yang pantas, bukan untuk yang pura-pura peduli. Raffi mengangguk. Itu keputusan yang berani. Banyak orang tetap bertahan cuma karena takut kehilangan. Kamu berani bilang, cukup, sebelum hatimu sepenuhnya hancur. Aku menatap keluar jendela, melihat burung-burung terbang bebas di langit pagi. Rasanya seperti melihat diriku sendiri, mencoba lepas dari jerat yang menahan. Rasanya lega, tapi juga aneh. Seolah aku baru pertama kali bisa bernapas sepenuhnya. Raffi tersenyum lagi. Itulah awal dari kekuatanmu, Mir. Saat kamu bisa melepaskan sesuatu yang salah, kamu memberi ruang untuk yang benar masuk. Dan kadang yang benar bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Aku tersenyum tipis. Aku takut, Raf. Takut aku nggak bakal bisa kembali percaya sama orang lain. Takut aku bakal terlalu keras sama hati sendiri. Ia menatapku dengan tatapan yang membuat dada terasa hangat. Tak apa takut. Tapi jangan lupa, takut itu cuma sinyal bahwa kamu sedang belajar. Kamu bisa belajar mempercayai lagi, perlahan-lahan. Mulai dari dirimu sendiri dulu. Aku menatap matanya lama. Rasanya kayak aku baru pertama kali ngerti arti kesetiaan yang sesungguhnya. Bukan kesetiaan terhadap orang lain, tapi kesetiaan terhadap diri sendiri. Raffi tersenyum tipis. Betul. Kamu sekarang punya kesempatan buat menulis ulang ceritamu sendiri. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani dan tegas. Aku menarik napas panjang. Rasanya hangat dan menenangkan. Berbeda dengan ketegangan dan rasa sakit yang selama ini menumpuk. Aku sadar, aku tidak perlu membenci Haikal, tidak perlu dendam pada Laras. Aku hanya perlu melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih hidup yang sehat dan penuh harga diri. Kami duduk diam beberapa saat, hanya ditemani aroma kopi dan suara dedaunan di luar. Aku merasa, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, hatiku tidak gemetar. Ada rasa damai yang perlahan muncul, meskipun masih diselingi rasa sakit yang nyata. Terima kasih, Raf, kataku akhirnya. Kamu nggak cuma jadi teman lama. Kamu jadi tempat aku belajar berdiri sendiri. Ia tersenyum, menepuk tanganku lembut. Kamu selalu punya kekuatan itu, Mir. Aku cuma ngingetin. Sekarang waktunya kamu percaya sama dirimu sendiri. Aku menatap langit cerah dari jendela. Cahaya matahari pagi menyinari wajahku, seolah menandai babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku memilih keberanian, kesetiaan pada diri sendiri, dan belajar bahwa melepaskan kadang lebih penting daripada menahan sesuatu yang salah. Dan malam itu, meskipun Haikal dan Laras masih menjadi bagian dari masa lalu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi tergantung pada mereka. Aku berdiri di sini, utuh, dan siap menulis cerita hidupku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Senja itu, rumah Raffi terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya oranye dari lampu luar menembus jendela, memantul di lantai kayu yang hangat. Aku duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat sambil menatap halaman yang dipenuhi pepohonan. Heningnya luar biasa, tapi bukan hening yang menakutkan. Ini hening yang memberi ruang untuk berpikir, untuk menata kembali hati yang lelah.
Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku menoleh dan menahan napas. Rasanya ada campuran rasa cemas dan penasaran. Raffi yang sedang menatap buku di ruang sebelah menatapku, tersenyum tipis, tapi tak berkata apa-apa. Aku tahu siapa yang datang. Aku berdiri pelan, berjalan ke pintu, dan membuka sedikit celah. Mata Haikal menatapku, merah dan letih. Wajahnya memancarkan campuran penyesalan dan kepanikan yang familiar tapi kini terasa asing. "Namira, aku." Suaranya serak. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Boleh aku masuk?" Aku menarik napas panjang sebelum mengangguk perlahan. Ia masuk, langkahnya berat, seperti setiap langkah menelan rasa bersalah yang menumpuk selama ini. Aku menutup pintu di belakangnya, dan kami berdiri di tengah ruang tamu. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Haikal menatapku lama, lalu mulai berbicara. "Aku datang bukan untuk menuntut apapun, Mir. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu aku nyakitin kamu, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Aku salah. Aku nggak ada alasan yang bisa ngebenarin semua ini." Aku menatapnya datar. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar, hanya kesadaran yang tenang. "Aku dengar semua, Ka. Aku sudah dengar dan lihat cukup banyak. Aku nggak butuh lagi kata maaf yang akan hilang begitu saja." Haikal menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Aku tahu. Aku nggak minta kamu langsung maafin aku. Tapi aku pengin kesempatan kedua. Aku berjanji, aku bakal berubah. Aku bakal buktikan kalau aku masih bisa jadi suami yang kamu percayai." Aku menatapnya, menahan napas. Hatiku lelah, lebih dari yang pernah kurasakan. Aku sadar, ini bukan tentang kata maaf atau janji. Ini tentang kepercayaan yang hancur dan diriku yang sudah cukup dewasa untuk tahu kapan harus berhenti berharap. "Ka," suaraku pelan tapi tegas. Kesempatan kedua itu bukan soal siapa yang mau berubah. Ini soal apakah hatiku siap menerima luka yang sama 2 kali. Dan aku lelah. Aku nggak mau lagi jadi orang yang terus-terusan menunggu orang lain memperbaiki kesalahan mereka. Haikal menatapku dengan mata terbelalak, seakan mencari celah di kata-kataku. "Mir, kamu nggak bisa ninggalin aku gini aja. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku janji, aku bakal berusaha lebih keras dari sebelumnya." Aku tersenyum tipis, tapi tanpa hangat. "Aku tahu kamu menyesal. Tapi penyesalanmu nggak bisa mengembalikan waktu yang hilang, kepercayaan yang musnah, dan hati yang hancur. Aku sudah belajar bahwa kadang melepaskan itu lebih kuat daripada menahan." Ia menelan ludah, terlihat tersiksa oleh kenyataan yang kutegaskan dengan tenang. "Jadi, kamu benar-benar nggak mau mencoba?" Aku menggeleng pelan. "Tidak, bukan karena aku nggak mau. Tapi karena aku tahu, kalau aku kembali, aku akan menunggu terus. Dan menunggu itu bukan cinta, Ka. Itu cuma menahan diri sendiri di tengah kebohongan." Haikal tampak rapuh. Suaranya mulai pecah. "Mir, aku benar-benar nggak ngerti harus gimana tanpa kamu." Aku menatapnya dengan lembut, tapi tetap tegas. "Itulah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku nggak membenci kamu. Aku hanya memilih diri sendiri. Aku memilih untuk tetap utuh, bukan terus hancur karena orang lain." Ia diam, menunduk, kemudian perlahan berjalan ke sofa dan duduk. Suasana hening menggantung. Hanya suara angin di luar dan detak jam di dinding yang terdengar. Aku duduk di kursi seberang, menatapnya dari jarak yang cukup dekat untuk mengamati penyesalannya, tapi cukup jauh untuk menjaga jarak emosionalku. "Mir," suaranya terdengar lemah. "Aku nggak pernah nyangka semuanya bakal jadi seperti ini." Aku menatapnya lama. Aku juga nggak. Tapi kenyataan tidak selalu sesuai harapan.
Aku cuma memilih untuk menghadapi kenyataan itu dengan tegas, bukan pura-pura tidak melihatnya. Haikal menunduk lagi, menyadari bahwa kata-kata itu bukan ancaman, bukan marah, tapi refleksi dari kekuatan yang sebelumnya ia abaikan. Aku menarik napas panjang, menatap langit senja dari jendela. Cahaya keemasan menyinari wajahnya, tapi untukku, itu bukan lagi cahaya yang menghangatkan. Aku berdiri perlahan, menghadap pintu. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, Ka. Bukan supaya kamu menyesal, tapi supaya kamu bisa jadi orang yang lebih baik. Bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Haikal menatapku, matanya basah, tidak berkata apa-apa. Aku tersenyum tipis sekali lagi. Kali ini dengan rasa damai yang muncul dari ketegasan diriku sendiri. Selamat tinggal, Haikal, kataku pelan, lalu melangkah keluar dari rumah Raffi, meninggalkan Haikal duduk di sofa dengan penyesalan yang menempel di wajahnya. Di luar, udara senja ubud terasa sejuk dan ringan. Langkahku mantap, hati terasa tenang. Aku tahu, melepaskan bukan berarti menyerah pada cinta, tapi memberi ruang bagi diriku sendiri untuk tetap utuh. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, aku menyadari satu hal. Keberanian terbesar bukan menahan orang yang salah, tapi tahu kapan harus melangkah pergi. Pagi terakhirku di Bali terasa hangat, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang selalu dibalut ketegangan dan pertanyaan yang tak berjawab. Matahari menyinari pantai yang tenang, suara ombak mengalun lembut, seolah memberi ruang untuk bernapas lega setelah badai yang panjang. Aku duduk di balkon penginapan, menatap horizon di mana laut bertemu langit, dan menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya menutup bab lama dalam hidupku. Aku membuka tas kecil di samping kursi, mengambil sebuah kertas dan pena. Selama beberapa hari terakhir, aku berpikir bagaimana cara mengakhiri semua ini dengan cara yang tenang, penuh keikhlasan, bukan amarah atau dendam. Aku menulis surat perpisahan, bukan untuk Haikal, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah ritual agar hatiku benar-benar bebas dari beban yang selama ini menempel. Haikal, aku menulis ini bukan untuk menyalahkan atau menuntut. Aku menulis ini untuk menutup lembar lama dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Aku sadar, cinta yang dulu kuberikan penuh kepercayaan, kini harus dilepaskan demi kedamaian diriku sendiri. Aku tidak membenci, aku hanya memilih untuk berdiri sendiri. Aku memilih untuk menghargai diriku lebih dari sekadar menunggu orang lain menebus kesalahan mereka. Terima kasih atas semua kenangan, yang manis maupun pahit. Semuanya adalah pelajaran berharga yang membuatku lebih kuat, lebih tegas, dan lebih dewasa. Selamat tinggal. Semoga kamu menemukan jalanmu, sebagaimana aku menemukan jalanku sendiri. Aku menutup surat itu perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa lega. Tidak ada sakit, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang menenangkan hati. Aku menyimpannya di dalam tas, bukan untuk dikirim, tapi sebagai pengingat bahwa aku sudah menutup bab itu sepenuhnya. Setelah sarapan sederhana di kafe dekat penginapan, aku berjalan di sepanjang pantai. Pasir di antara jemariku terasa hangat, ombak memercik lembut di kaki, dan angin membawa aroma laut yang segar. Setiap langkahku terasa ringan, berbeda dari langkah yang berat saat aku masih memikirkan pengkhianatan dan rasa sakit yang membekap hati. Di jalan pulang menuju bandara, aku merenung. Bali telah memberi banyak pelajaran tentang cinta, tentang kepercayaan, tentang kesalahan manusia, dan yang paling penting, tentang keberanian untuk memilih diri sendiri. Aku tersenyum tipis, mengingat semua momen kecil yang dulu membuat hatiku bahagia sebelum segala sesuatu menjadi rumit. Tidak ada rasa penyesalan yang menempel, hanya kesadaran bahwa perjalanan ini perlu terjadi untuk aku bisa belajar berdiri sendiri. Di bandara, aku duduk di kursi tunggu, menatap pesawat yang siap mengantar kembali ke Jakarta. Suasana ramai, orang-orang sibuk dengan koper dan gadget, tapi aku merasa berbeda.
Hati dan pikiranku tenang, tak terganggu oleh suara atau keramaian. Aku merasa seperti versi diriku yang baru, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih damai. Aku membuka tas dan membaca lagi surat yang kubuat. Senyumku melebar tipis. Semua emosi yang dulu membelenggu kini telah berubah menjadi pelajaran. Aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih hidup yang utuh dan menjaga harga diri. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang bertahan bersama orang lain, tapi juga tentang setia pada diri sendiri. Pesawat lepas landas, dan aku menatap ke bawah, melihat pantai Bali mengecil di kejauhan. Semua kenangan, semua rasa sakit, semua kebahagiaan yang pernah ada di sini, kini menjadi satu kesatuan yang utuh. Aku tidak perlu menatap ke belakang lagi, karena bab itu telah selesai. Saat pesawat memasuki langit biru, aku menutup mata sebentar, membiarkan diri sendiri menikmati momen kelegaan ini. Aku tidak sedih, aku tidak marah, aku hanya merasa utuh. Ada rasa puas yang hangat, seolah setiap langkah yang kulalui, setiap keputusan yang kubuat, membawa diriku ke tempat yang lebih baik. Aku membuka jendela imajiner di hatiku, membiarkan angin membawa pergi sisa-sisa kekecewaan, sisa-sisa sakit, dan sisa-sisa keraguan. Di sana, hanya tersisa aku, perempuan yang mampu berdiri sendiri, yang mampu menutup bab lama tanpa dendam, dan yang siap membuka lembar baru dengan hati yang ringan. Dan ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju Jakarta, aku tahu satu hal pasti, bab lama telah selesai. Aku tidak hanya pergi dari Bali, tapi juga pergi dari masa lalu yang membelenggu. Dengan napas lega dan hati yang tenang, aku siap menatap masa depan, bukan sebagai korban dari cinta yang salah, tapi sebagai perempuan yang kuat, utuh, dan bebas. Aku tersenyum tipis, menatap awan yang bergerak di bawah pesawat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam, hanya rasa selesai. Bab lama ditutup dengan indah, dan bab baru menunggu untuk ditulis oleh diriku sendiri, sepenuhnya, tanpa tergantung pada siapapun. Beberapa bulan setelah meninggalkan Bali, aku duduk di kantor kecil yang hangat, menatap layar komputer dengan perasaan ringan. Matahari pagi menembus jendela kaca, menerangi ruangan dan menyinari wajahku yang kini terasa berbeda. Ada ketenangan yang sebelumnya tidak kuasa kurasakan, sebuah energi baru yang lahir dari pengalaman pahit yang kini telah menjadi pelajaran berharga. Aku tersenyum tipis ketika melihat daftar pekerjaan di layar, mengatur jadwal, dan menyusun prioritas. Dulu, hidupku terlalu banyak tergantung pada orang lain, pada hubungan yang ternyata rapuh dan penuh rahasia. Sekarang, setiap keputusan yang kubuat untuk diriku sendiri terasa jelas dan tegas. Aku belajar bahwa bahagia tidak selalu datang dari cinta orang lain, tapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menjaga hati agar tetap utuh. Raffi masih menjadi bagian penting dalam hidupku. Ia sering datang membawa secangkir kopi hangat atau mengajak duduk di taman untuk sekadar ngobrol ringan. Tapi kali ini, kehadirannya bukan lagi sebagai penyelamat dari luka, melainkan teman yang setia di sisi, menemani langkahku menuju kehidupan yang lebih stabil. Aku belajar untuk menikmati kebersamaan tanpa tergantung, bersyukur atas dukungan tanpa kehilangan identitas diri. "Namira, kamu kelihatan beda sekarang," kata Raffi suatu pagi saat kami duduk di taman kecil dekat kantor. Ia tersenyum hangat, matanya menatapku dengan kebanggaan. Aku menatapnya, tersenyum. Mungkin karena aku nggak lagi nunggu-nunggu orang lain. Hidup terasa lebih ringan. Raff. Ia mengangguk. Itu bagus. Kadang kita harus kehilangan sesuatu dulu baru bisa lihat apa yang sebenarnya penting. Aku menatap sekeliling taman, daun-daun hijau yang bergoyang diterpa angin, burung-burung yang bernyanyi di atas pohon, dan sinar matahari yang hangat. Semua terasa sederhana, tapi indah. Aku menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak selalu datang dari hal besar atau dramatis.
Kadang ia muncul dari momen-momen kecil yang terasa murni dan nyata. Pagi itu, aku menutup laptop sejenak dan menulis di jurnal kecilku, mencatat hal-hal yang membuatku bersyukur. Tidak ada nama orang lain, tidak ada bayangan masa lalu. Hanya aku, hidupku, dan rasa tenang yang kini mulai menetap. Aku menulis tentang kemampuan diri sendiri untuk bangkit dari rasa sakit, tentang keberanian untuk melepaskan, dan tentang kepercayaan bahwa masa depan yang lebih baik selalu bisa dibangun. Di rumah, aku mulai merapikan ruang pribadi, menata buku-buku, tanaman kecil, dan benda-benda yang selama ini menunggu perhatian. Setiap barang yang kupegang terasa seperti simbol baru, lambang dari awal yang baru. Tidak ada lagi tumpukan kenangan pahit yang mengikat hatiku. Semua hal yang tersisa adalah pilihan untuk hidup lebih ringan, lebih mandiri, dan lebih bahagia dengan diriku sendiri. Aku juga mulai kembali ke kegiatan lama yang dulu sering kulewatkan karena kesibukan hubungan. Berjalan pagi di taman, membaca buku di sore hari, menulis cerita pendek untuk diri sendiri. Semua itu kini terasa penuh arti. Hidupku bukan lagi tentang menunggu atau mempertahankan sesuatu yang tak pantas, tapi tentang menumbuhkan diri sendiri. Suatu sore, saat Raffi datang membawa teh, aku menatapnya dan tersenyum. Raffi, aku nggak lagi takut sendiri. Aku senang bisa bahagia dengan diriku sendiri. Aku merasa bebas. Ia tersenyum, duduk di sampingku. Itulah kekuatanmu, Mir. Kamu berhasil menutup bab lama dengan baik, dan sekarang waktunya menulis bab baru. Aku menatap jendela, melihat matahari mulai merunduk di ufuk barat, menyisakan langit oranye yang hangat. Rasanya seperti simbol perjalanan hidupku sendiri. Matahari lama telah tenggelam, meninggalkan cahaya baru yang memberi arah dan energi. Aku tahu, masih banyak hal yang harus kujalani, tantangan yang menunggu, tapi sekarang aku siap. Bukan lagi sebagai orang yang hancur karena cinta yang salah, tapi sebagai perempuan utuh yang mampu berdiri, memilih, dan menikmati hidup. Aku mengambil napas panjang, merasakan udara segar masuk ke paru-paru. Ada rasa lega yang murni, bukan karena melupakan, tapi karena memahami dan menerima. Aku tersenyum tipis, menatap diri sendiri di cermin kecil di meja. Wajah ini adalah wajah perempuan yang bertumbuh dari luka, yang belajar bahwa kekuatan sejati ada dalam keberanian untuk memilih diri sendiri dan menjaga hati agar tetap utuh. Hari itu, aku pulang dari kantor dengan langkah mantap. Jalanan Jakarta terasa sibuk seperti biasa, tapi hatiku berbeda. Ada rasa damai yang menetap, rasa lega yang menuntun setiap langkah. Aku sadar bahwa awal yang baru bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang hidup dengan bijak, dengan penuh kesadaran, dan dengan kebebasan yang sesungguhnya. Di malam yang tenang, aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Aku tersenyum, bukan karena dunia sempurna, tapi karena aku utuh. Aku siap untuk segala kemungkinan yang akan datang, dengan hati yang dewasa, penuh pengertian, dan berani memilih apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Dan di situ, di bawah langit Jakarta yang luas, aku tahu, meskipun perjalanan ini panjang dan penuh liku, aku telah menemukan awal yang baru. Sebuah kehidupan yang bukan lagi tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri, tentang kebahagiaan yang murni, dan tentang kedamaian yang tak tergantung pada siapapun. Aku menarik napas dalam-dalam sekali lagi, menutup mata sebentar, dan tersenyum. Akhirnya, aku siap melangkah maju. Bab lama telah selesai, dan hidup baru menunggu untuk ditulis oleh diriku sendiri sepenuhnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.